Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Ini kita kedatangan tamu spesial, satu dari Lampung. Nama siapa Mas? Dari mana? Satu Trias Sutrisno Mas, dari Lampung, Tulang Bawang. Dari Tulang Bawang. Ya. Kalih niki enten sesepuh Mbah Soeharto. Niki dari tepangken Mbah Soeharto. Mbah Soeharto niki termasuk salah satu orang yang luar biasa, anak dari orang yang luar biasa juga, yaitu Eyang Sumantri. Eyang Sumantri dari rumah mana Mbah? Magetan. Desa nih? Desa Botok. Desa Botok, Magetan. Ini dulu salah satu sesepuh dari suatu organisasi yang sekarang luar biasa. Jadi ini putranya, putra ketujuh dari Eyang Sumantri. Nah di sini kita tadi ngobrol-ngobrol ya kan, kita santai, kita bareng. Ini juga saya pengen tanya-tanya juga ini. Gini Mbah, Eyang Sumantri itu kan terkenal ilmu kanuragannya dulu. Jenengan sebagai saksi hidup dari cerita-cerita yang sampean dengar, apa sampean saksikan sendiri itu, salah satu keistimewaan dari Eyang Sumantri sendiri itu dulu seperti apa, Mbah? Matur suwun. Jadi Eyang Mantri atau Eyang Sastroharjono itu dulu mengikuti SHPSC dari Eyang Harjo Utomo, tapi banyak belajar spiritual dari Eyang Surodwiryo secara langsung. Yang pernah saya tahu, dan sebelumnya saya juga tidak percaya karena saya diceritain sama Eyang Suhud, itu teman dari Eyang Mantri atau Eyang Sastroharjono yang dulu katanya bisa titihane itu naik Garuda cahaya yang berwarna biru putih kebiruan itu, terus juga bisa terbang. Saya sendiri juga tidak pernah diceritani sama almarhum Bapak, dan hanya dapat cerita dari Yang Suhud itu, temannya jadi guru dari desa SDN Taji pada waktu itu. Namun ternyata apa yang diceritakan Yang Suhud itu, beliau bisa nitih cahaya itu yang berwarna burung Garuda yang berwarna biru keputihan itu, saya percaya setelah menyaksikan sendiri, dan ada saksinya dari pernah adik saya namanya Bu Samirah, itu saya tahu burung Garuda katanya Bapak tindak ke Surabaya, tapi kok ada burung Garuda di atas rumah cahaya, turun di rumah tengah itu. Terus ada yang tahu itu tadi, yang pernah adik itu Bu Sumirah itu. Terus saya cek di rumah kok sudah sehari sudah di rumah gitu. Sudah di rumah. Ternyata kok bener yang diceritakan Yang Suhud. Tadinya ya nggak percaya karena nggak ada saksi. Terus yang kedua, hanya saya sendiri juga di situ juga. Pertama di sebelah barat burung Garuda itu mentrok di pohon kerambil sebelah barat, kemudian pindah ke rumah tengah, terus hilang. Saya cek juga sudah sehari di tempat tidurnya. Yang kedua, ada yang cerita juga dari kakak saya bisa terbang ke sana kemari. Nah, waktu kakak saya perempuan itu lihat pindah-pindah dari pohon kerambil gitu. Terus juga ada dari
warga lain yang cerita juga yang suhud. Kalau yang itu saya sendiri belum membuktikan yang terbang itu. Cuma yang sampan buktikan yang saya itu, buktikan yang hanya cahaya itu tadi, burung Garuda. Jadi menurut sejarah itu Bapak jenengan itu murid yang keberapa dari sampai ke Eyang Suro? Dari Eyang Suro untuk latihannya di tahun 1930 itu dari Eyang Harjotomo. Tapi itu anak muridnya Eyang Harjotomo untuk latihan jasmaninya itu, pencak silatnya itu dari pencak silat PSD. Namun demikian pada waktu itu Eyang Harjotomonya masih di tahanan di Padang. Namun demikian ada yang melatih asistennya, salah satunya yang Irsat sendiri itu juga pernah mas saya dari Mbah itu. Namun yang Irsat juga belum dikecer pada waktu itu, sehingga hanya melatih jurus saja. Dan ada yang lain juga saya nggak hafal yang diceritakan hanya yang Irsat itu. Cuman almarhum bapak saya itu dikecer lebih duluan, berlatih di tahun 1930, dikecer di RC Trap tingkat 1 itu di tahun 1932, langsung oleh yang Surodewiryo. Jadi langsung sama yang Suro? Iya, kemudian melanjutkan latihan tingkat 2, dikecer lagi di tahun 1932, tahun 1934, dan dianggap mumpuni di tingkat 3 namanya Derde Trap, secara jasmania, secara rohania, spiritualnya sudah mumpuni, dikecer di tingkat 3 di tahun 1936 oleh yang Surodewiryo. Karena yang Harjotomo itu selama masih hidup, dianya nggak bisa ngecer apabila ada kerawan dari yang Surodewiryo. Berarti masih Mbah Suro sendiri? Masih Mbah Suro sendiri. Dan beliau juga banyak belajar tentang spiritual dari yang Surodewiryo. Nah ini tadi sejarah dari Mbah Soeharto. Jadi sesepuh ya. Jadi memang benar-benar sesepuh gitu. Nah ini kita kembali pembahasannya tentang pernapasan ya. Mungkin hampir sama kok pembelajarannya sama dari bapaknya Mbah Soeharto ini. Pernapasannya pasti ada 3, bawah perut, dan dada. Kebanyakan kalau sekarang itu 2, perut dan dada saja. Yang dilupakan bawah perutnya. Makanya kalau pernapasan itu hanya perut dan dada, orang itu keyakinan dirinya juga belum matang, belum mumpuni, Mas. Nah, ini buat panjenengan yang baru mau mulai kan belajar pernapasannya, itu harus wajib diketahui. Jadi kepercayaan diri harus ada, energi harus ada, kreatif juga harus ada, baru sampai punya niat dan tekad lengkap. Ini harus seimbang. Makanya kalau dulu namanya triwikrama. Triwikrama itu kan antara masa lalu, sekarang, masa yang akan datang. Masa lalu itu simbolnya sebenarnya dari itu, pernapasan bawah perut. Karena di situ ada kundalini. Kundalini itu yang menyimpan gen orang-orang terdahulu, leluhur-leluhur kita. Seperti memori kan? Nah, memori seperti memori. Itu masa lalu. Ya. Sekarang ini perut. Karena zaman sekarang ini banyak orang ikuti perut. Jadi banyak orang punya niatan. Niatnya orang itu besar, Mas. Jadi kalau sekarang itu berarti kita mulai dari niat kan gitu. Masa lalu itu tergantung dengan amarah kita ataupun tekad kita. Jadi kalau sampean ingin menentukan masa depan, yuk dari pelajaran masa lalu jenengan, yaitu sejarah
bisa diambil ilmunya, ya kan? Nggih. Yang sekarang sampean bisa mencermati masa yang sudah ada ini bagaimana. Nggih. Nah, untuk kedepannya antara kepercayaan diri jenengan, niat, loh sampean punya tekad enggak untuk mewujudkan masa depan, itu kan tergantung tekad jenengan. Ini pasrah ayo, enggak sampean enggak punya masa depan. Nggih. Karena yang bisa merubah dirimu itu dirimu sendiri. Pelajaran pernapasan ini sebenarnya juga pelajaran hidup. Luar biasa. Kita hidup memang karena dari nafas. Tapi Tuhan tidak di nafas saja gitu. Karena itu salah satu dari yang namanya sedulur papat. Ini kalau kita mau bicara beneran, kayak bapaknya Pak Suat, bisa menaiki cahaya, bisa. Karena dia sudah menguasai sedulur papat itu tadi. Sebenarnya 5, Mas. Tanah, api, air, angin, nur. Loh, manusia tuh nggak punya nur, nggak bisa ngelihat. Nah, nur ini bisa menjelma menjadi sifat. Makanya nek Nur Muhammad ya, mempunyai sifat kebaikan, kebajikan, ya tak? Itu nur sebenarnya akhirnya. Nah, nur ini didapat dari kita menguasai 4 elemen ini, ya kan? Kalau lampu itu sudah sinkron, main plus, terus ada lampunya. Nah, lampunya ini kita. Hidup enggak di situ kan gitu. Kalau hidup ya bisa memberi pencerahan orang lain. Kalau enggak hidup ya sekedar lampu aja. Ya kan? Ya, tetap masih butuh lilin. Ini maaf Bang Tro, ini mungkin para sahabat atau subscriber Kang Tro juga ingin mengetahui gimana sih caranya tuh kalau kita tuh sudah mempunyai rasa percaya diri yang dari Kang Tro tadi bahas kan ada percaya diri, terus ada apa tadi ya? Niat. Ya. Terus apa namanya? Satu lagi tekad. Nah, itu mungkin bisa dijabarkan Kang, siapa tahu ada subscriber yang di sana jadi jauh ingin mengetahui hal itu Kang. Nah, yang hilang Mas. Yang hilang sekarang ini adalah kepercayaan diri. Contoh gini. Sampan sudah punya tekad. Ya kan? Tekad besar. Ingin mendirikan usaha. Dari niat dan tekad jenengan, sampan ingin mendirikan usaha. Karena kurang percaya dirinya. Akhirnya sampan lari ke orang pinter. Loh, beneran ini. Ya kan? Minta jimat. Loh, berarti kan sampan kurang percaya dengan dirimu sendiri, dengan kemampuan diri sendiri Kang ya, sehingga masih membutuhkan sugesti lagi, yaitu berupa jimat, amalan atau mantra atau tetek bengek itu tadi. Berarti itu yang ini maafnya Kang ya, ini kan kita lagi belajar Kang ya, berarti yang sejenis kayak mantra kayak apa tadi Kang, jimat Kang, itu hanya untuk membangkitkan sugesti diri sendiri Kang ya? Iya. Menambah kepercayaan diri. Kepercayaan diri Kang ya. Apa ada mantra itu sakti? Kan tidak ada. Mantra itu kan ucapan. Iya. Yang bikin sakti kan orangnya yang melakukan. Karena punya rasa percaya diri yang sangat tinggi itu Kang ya. Iya kan? Nah, kalau perut sekarang cenderung ke energi. Energi. Di sini elemen tanah itu kentalnya di perut. Berarti elemen di antara peramasan yang Kang Tro bahas ya Kang dari awal tadi, ada namanya di bawah perut, di perut, di dada Kang ya. Berarti sebenarnya itu ada berbagai elemen yang di situ Kang ya. Ada. Coba tolong dijelaskan Kang untuk subscriber yang di sana. Mungkin kan ingin mengetahui tahun ini Kang, kalau Kang sebenarnya nih ilmu ini terus kalau Kang belum ada yang menjabarkan Mas ilmu ini sebenarnya. Kalau Kang Tro keberatan nih ampun, ini dikasukan nih Kang, edukasi mawon lah, edukasi tapi mawon. Ini penting. Nggak pernah dijabarkan, tapi sebenarnya ini penting. Sebagai elemen air aja. Kang. Itu kan lebih banyak di bawah perut sebenarnya. Untuk elemen airnya itu sendiri kan ya. Sampan itu ada kan dari air orang tua.
Oh. Iya. Ya kan? Iya. Makanya titik penyimpanannya kalau Iya. pernapasan bawah perut itu di kantong kemih. Di kantong kemih itu Kang ya. Itu Itu ada rongga di situ. heeh. Nah, di sini mencakup 3 cakra. Cakra apa sih itu? Cakra sek, Nggih. terus cakra dasar, fondasi orang hidup, keyakinan, Oh, kepercayaan nggih, diri nggih. ini tadi. Nggih. Terus kundalini. Kundalini. Kundalini ini sebenarnya bisa dibilang cakra akar. Cakra Jadi akar. akarnya segala cakra. Yang disebut kundalini itu kan. Nah, makanya ini penyuplai energi. Penyuplai energi. Nggih, nggih. Lah ini sebenarnya kata-kata kalau ada spiritual ngomong aktif cakra gitu kan. Nggih, nggih ini Ada toh? Nggih ada. Itu sebenarnya nggak ada, Mas. Loh itu sebenarnya nggak ada kan? Nggak ada. Yang terus yang untuk pengaktifan cakra itu sebenarnya seperti apa kan? Kalau kok itu nggak ada itu? Saman salah kalau mengaktifkan cakra itu salah. Oh salah kan gitu ya? Yang ya harusnya menyadari cakra. Cakra itu sudah aktif kok, Mas. Oh sebenarnya dari awal itu sudah aktif kan ya? Sampai aktif ya ora urip kok. Oh Sampai ra iso mikir. berarti sebenarnya kalau cakra itu benar nggak aktif kan? Berarti untuk apa itu kejadiannya di dalam tubuh kita berarti kita nggak bisa jalan, nggak Iya bisa lah. apa? Karena nggak aktif itu kan ya? Berarti kalau kita hidup sebenarnya sudah aktif kan ya? Iya. Cuma sampan kurang menyadari Oh, mana iya. yang stabil, mana yang belum. Oh Dari nggih. semua itu kan gitu. Nggih. Itu kalau soalnya di di Jabar itu anu kan gimana? Apa enggak? Ya, meditasi mengaktifkan cakra berarti Iya. sampan di situ mengkaji mana yang kurang stabil cakra jenengan. Bukan mengaktifkan, Berarti menyadari. oh, Contoh, iya kan. sampan mudah terpengaruh kan itu. Iya iya. Berarti kan sampan sadar harusnya Nggih. cakra dasar sampan kurang stabil. Oh, Sudah aktif tapi kurang kurang stabil. Nggih. Berarti itu kalau di salah satu cakra kita yang memang nggak aktif, kurang bukan nggak aktif apa kurang stabil. Kurang stabil. Berarti di dalam tubuh kita itu Pasti ada reaksi. gangguan. Oh, Iya. ada gangguan itu kan Pasti ya? ada Oh. gangguan. Gitu. Iya, terima kasih Kang Tro buat penjabarannya. Terus yang tadi yang ini kan dari yang di bawah Kang ya. Ini kita lanjutkan ke yang ke Perut. perut. Nah, ini penjabarannya gimana? Kalau perut itu di situ isinya energi alam semesta. Energi alam semesta. Berarti itu Makanya ada tokoh pewayangan. nggih, Ini kita belajar sejarah juga. nggih Kang, nggih, monggo, Kresna monggo. ya kan. Nggih, nggih Kang. Bisa dia membuka mulut. Nggih. Dalam perutnya isinya apa? Alam semesta. Oh. Karena apa? Niat sampean tuh kalau boleh dijabarkan, sampean Nggih. tuh dunia itu loh pengen sampean kuasai semua. Terus apapun yang ada di dunia ini masuk dalam perut jenengan sebenarnya. Sebenarnya apa itu Kang? Apa material-material yang ada di dunia lah, entah itu berbentuk apa, seperti itu memang benar-benar ada di dalam perut kita. Ada. Ada. Apapun yang ada di perut bumi sebenarnya ada dalam perutmu. Loh, beneran, Nggih, nggih, nggih. beneran. Itu- Itu beneran. Karena itu perut itu disebut sebagai elemen Iya. alam itu Kang ya. Makanya ilmu pernapasan tuh kalau jabarkannya simpel, ibaratnya tarik tahan Pak, wis selesai, Mas. Wis selesai. Tapi kan ada yang dalamnya itu Kak, Nggih. sampean harus pahamnya di situ. Nggih. Titik-titik ini ada apanya ini. Di Nggih. saat sampean mau menggunakan, Nggih. jadi sampean tahu. Seperti itu di situ ada apanya gitu kan Iya. ya. Oh. Jadi sampean tahu gitu. Iya, iya, iya. Berarti apa itu Kang kalau pernapasan itu Kang sebenarnya kalau memang kita sudah mengetahui bahwa di situ ada satu titik cakra dan di situ sebenarnya itu ada apanya, berarti otomatis kita sudah bisa untuk Loh, enak toh sampean meragakan. iya. Sampean ibaratnya mau pernapasan perut, sampean Iya. paham sebenarnya untuk Oh. apa ini kan gitu udah paham. Nggih. Lah kalau sampean ngikuti aja pokoknya tarik tahan perut. Dada loh, untuk apa? Sedar kanggo opo kan. Nggih. Merasa mbok tahan kamu itu sudah pernapasan perut tiap hari. Iya toh, Mbak. Ini jadi lebih penasaran nih pemerintah buat anu
Orang dulu Nggih. kenapa bisa sakti-sakti seperti itu? Karena paham. Bukan karena pinter. Karena paham. Berarti orang sakti itu sebenarnya karena paham dulu kan. Karena paham. Orang sakti itu karena pinter gak? Kalau karena pinter, orang sekarang itu pinter sakti semua. Mau sekolah semua ya, Pak. Dia punya ijazah semua. Kuliah juga. Lah, kuliah semua. Tapi kan enggak sakti. Nggih. Dibilang sakti, dia bisa mengembangkan kreativitasnya sehingga kreativitas itu tidak dipecahkan oleh orang lain. Oh. Iya toh? Nggih. Jadinya kelebihan, Nggih. keistimewaan. Nggih. Tetapi kalau dia mau jujur, dia tahu caranya membuat itu kan gitu. Ya karena disembunyikan, dijadikan misteri, akhirnya timbullah yang namanya kesaktian. Karena orang lain nggak bisa untuk mencapai ke situ Iya. kan ya. Gak tekan maksudnya. Loh, gak tekan. Nggih. Berarti sebenarnya itu kalau boleh jujur-jujur ini Kang ya. Ini maaf ya Kang. Kalau bisa, kalau nggak bisa memang itu melebihi dari edukasi nggak usah Kang. Itu berarti di dalam itu apa sih Kang sebenarnya itu? Sebenarnya itu sesuatu apa kalau memang dia itu sebenarnya ada sebuah energi, di situ ada titik cakra, di dalam titik itu kan ada sesuatu Kang tadinya. Itu sebenarnya apa gitu? Sebuah apa? Prosesnya seperti ini. Nggih. Sampai makan, Nggih. itu masuknya ke perut, Nggih. ya kan? Nggih. Di perut, Nggih. energi ini yang mendongkrak ke atas, yang menyalurkan ke seluruh sistem saraf, Nggih. itu lewatnya kundalini itu. Karena kundalini ini pusatnya saraf. Yang ini kundalini ini kalau makanya kalau orang tahan di bawah perut, Nggih. yang bergerak pasti punggungnya. Dari bawah itu naik. Kayak seperti aliran darah. Karena hubungannya tulang ekor ini dengan otak kecil di atas. Dia pasti naik. Nah, naiknya ini bisa menyebar ke seluruh sistem persendian. Akhirnya membuka Cakra-cakra yang lain juga. yang kurang stabil itu tadi. Kurang stabilnya ini gara-gara penyumbatan. Penyumbatan untuk Penyumbatan kan namanya darah persendian itu kan nggak lancarnya cuma karena penyumbatan. Kalau tersumbat akhirnya stroke. Loh, itu tersumbat Mas. yang G. Berarti Kang ya mungkin dengan adanya apa itu Kang ya dari pengolahan dari cakra tadi menyebar gitu membuka di berbagai itu di antara cakra itu Kang ya. Wes ngene wae. Nggih. Saman duduk yang enak. Nggih. Yang enak gini coba. Nggih. Nah, itu nggih. Tarik Tarik. dari hidung. Tahan bawah perut. Tahan. Keluarkan pelan-pelan. Tarik lagi. Tahan bawah perut. Keluarkan pelan-pelan. Tarik halus yang kuat. Tahan bawah perut. Keluarkan pelan-pelan. Nah, sekarang rasakan, tenang saja. Tidak usah mikir apa-apa, tenang. Cukup sebentar saja, tenang. Buka. Daripada saya cerita, ya toh. Apa yang saya alami tadi? Bener toh yang saya omongkan. Daripada saya cerita gitu loh Mas. Sebeding sampai langsung ngalami. Ini sangat luar biasa. Teman-teman ini sangat luar biasa. Ya kan? Iya. Daripada saya cerita. Memang di situ nanti akan ada aliran. Iya. Naik ke atas. Iya. Makanya kalau orang baru pertama pernapasan bawah perut, kepala yang diserang. Iya. Jadi rasanya teng gitu. Iya, tadi saya merasakan kayak teng langsung. Tapi untuk ini efek positifnya di mata itu lebih jelas kan? Iya. Biar gitu. Namanya aliran yang biasanya tersumbat. Lah, ngalirnya kecil terus langsung biar gini kan enak. Oh, ini mungkin yang dimaksud itu kayak positif dan negatif
ketemu ada lampunya biar. Soalnya ini Kang, waktu saya melakukan dari instruksi dari Kang Tro tadi itu, saya benar-benar merasakan bahwasanya tuh ini ada sesuatu tuh di situ tuh kayak bergerak dari satu arah ya Kang ya, dari satu titik bergerak, terus dia naik gitu tuh, bawahnya tuh kayak ada dingin, anyes dingin, anyes gitu, sampai di otak belakang sini Kang, tuh itu rasanya tuh kok Zat, memang ada ini kayak apa kan namanya kayak teng gitu. Yang saya rasain di dalamnya, tapi untuk pandangan Kang itu sangat luar biasa, jadi jernih. Itu benar saya sebenarnya cuma baru pernapasan bawah perut. Kan. Nah, efeknya nanti dalam hidup jenengan itu tidak mudah terpengaruh. Sampai tidak mudah percaya. Oh, berarti ini kepada orang. Berarti ini yang Kang Trot katakan tadi ini sebagai ini Kang ya, sebagai keyakinan diri, kepercayaan diri itu. Nah, ya, cuman kalau ada orang ngomong aja enggak percaya, sebelum sampai membuktikan sendiri. Iya. Loh itu efeknya cuma itu jeleknya. Apa? Kedua terus sampai tuh kayak punya ide-ide baru. Berarti yang saya rasakan dari satu titik tadi Kang ya, yang naik ke atas, ke otak itu Kang, gitu. Berarti itu fungsinya juga itu kayak kita menangkap bahwasanya bisa dikatakan kata orang dari orang lain itu kan berawal dari otak dulu ya, karena otak kita sudah encer udah biar jadi kita bisa mencerna, oh ini enggak, ini langsung enggak loading gitu. Kang ya, berarti kita kayak bisa daya tangkap kita tuh kayak ini Kang ya, kayak lebih enak gitu sebenarnya. Oke, terima kasih Kang Tro. Ini kan tadi yang kita bahas ini yang di bawah nih. Iya. Ini otomatis pemirsa ini kan otomatis pemirsa kan lebih ini Kang, lebih gimana sih kok? Makanya itu air di situ lebih banyak unsurnya dari air. Oh, iya. Kalau naik ke atas perut, nah itu tanah. Karena seluruh daging, seluruh kulit itu bawalnya itu dari perut, makanan. Ya kan? Oh iya. Sampeyan pengen menguasai unsur toh. Nggih. Kalau air itu bawah. Dasar. Makanya dunia saja mayoritas paling banyak apa? Air ya. Nah. Monggo mbahne badhe tangan napa? Niki anu ngopi-ngopi bareng Kang nggih. Kali mbae kali Kang Tro. Lah nek di perut itu sudah tanah. Di tanah sampai di situ hubungannya pasti energi. Gini Kang, tadi kan waktu kita membahas yang di bawah perut, kan saya mau praktekkan nih Kang. Saya mau rasakan sesuatu yang memang berber ya. Nah kayak sekarang ini kan kita naik ke perut. Itu prakteknya gimana? Untuk saya merasakannya, untuk prakteknya gimana? Sama saja. Sama tinggal tarik, tahan perut, buang pelan 3 kali aja. Habis itu tenang. Nanti ada yang sampai rasakan. Tenaga sampan lebih ya itu bisa. Makanya orang yang lagi ngedrop apa itu 3 pernapasan ini penting. Itu ngedrop dalam arti kita sakit secara medis atau memang dia drop karena pikiran Kang ini? Karena lelah bisa. Karena lelah kecapean kerja ya. Kecapean kerja itu kan kurangan tenaga. Terus pikiran juga mumet kan. Iya toh, ruwet gitu. Kita mau tadi dari bawah ini kan melancar peredaran sampai ke otak. Nah makanya untuk menyuplai lagi energi. Makanya orang itu penting. Tiap hari pernapasan itu sebenarnya penting. Yang ini. Iya, 3 ini penting, Mas. Cuma ini nanti ada ilmu-ilmunya jadinya. Cuma ini dasarnya saja. Nah, di perut itu untuk energi. Makanya orang yang sering-sering dilakukan pernapasan perut itu paling untuk tenaga dalam. Tenaga dalam ya. Ya kan? Tenaga dalam, untuk kanuragan, ya kan? Itu pasti dia tahan nafas di perut, kekuatan, ya kan? Kekuatan diri itu sebenarnya cuma pernapasan perut bisa. Berarti bisa ya. Berarti semua itu sebenarnya itu pada intinya terminalnya itu di perut untuk kita menggunakan sebuah tenaga itu kan ya. Tapi kan nanti jalur penyuplaiannya kan turun ke bawah dulu baru naik ke otak, lewatnya tulang belakang. Karena dalam tulang belakang itu banyak urat sendi. Sendi itu.
banyak otot itu adanya di belakang. Oh, Loh, iya saraf Iya. itu adanya di belakang. yang di sini nih Kang, Depan kayak itu jarang. kayak orang liger apa Kang? Liger belut apa? Saraf kejepit, Iya. apa pasti di sini semua, Mas. Itu ini Kang, mau bertanya nih Kang, untuk Pak Chandra. Ini kalau semuanya ada saraf kejepit itu Kang ya, kita melakukan operasi ini bisa ada reaksi apa? Ada Efek, Kang? pasti ada. Ada. Panas nanti. Oh, Iya. berarti bisa sembuh Belakang Kang? sampan panas. Ya terus saja dilakukan. Itu nanti kan dia akan Secara rutinitas sendiri, tadi. ya. Oh. Nanti ada dukun mendadak. ya enggak. Enggak baik, enggak ada. Kan belajar. Kata sangge. Kan belajar. hanya